Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Mama Eji. Hari ini kita akan buat roti yang istimewa. Ini namanya roti perut sapi. Nah, karena bentuknya seperti perut sapi kali ya. Jadi dinamakan roti perut sapi ala Mama Eji. Oke ya, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Di sini kita menggunakan tepung terigu pro tinggi, kemudian gula pasir, setengah sendok teh garam, ragi instan, pewarna kuning, 2 sendok makan margarin cair, dan air susu. Nah, untuk air susu bisa dari susu bubuk yang kalian encerkan juga ya. Pertama, kita masukkan dulu tepung terigunya, kemudian ragi instan, lalu gula. Ini kita aduk dulu. Kemudian masukkan garam dan kita aduk lagi. Untuk takaran sendoknya dan gram juga lengkap di kolom deskripsi ya. Nah, sekarang kita tuangkan sedikit atau secukupnya aja pewarna kuning di dalam larutan susu cair atau air susu. Ini kita tumpahkan lagi. Lalu tambahkan juga margarin yang udah dicairkan ya. Nah, sekarang kita lanjut mencampur menggunakan tangan aja. Ini terus kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata, atau sampai butiran gula pasirnya itu sudah tidak terasa lagi di tangan. Jadi kalian bisa merasakan nanti ya. Nah, ini terus kita campurkan semuanya. Kemudian letakkan pada papan kerja. Nah, mulailah kita mencampurkannya seperti itu ya. Seperti mencuci pakaian. Nah, ini gulanya masih terasa di telapak tangan. Jadi kurang lebih ini Mama Eji 5-7 menit. Akhirnya sampai menjadi adonan seperti ini. Ini udah halus, mulus, nggak terasa lagi gula pasirnya. Kemudian akan kita istirahatkan selama 15 menit. Jadi nggak lama ya, 15 menit aja. Kemudian akan kita siapkan bahan isiannya. Di sini kita gunakan kacang tanah. Ini kacang tanahnya Mama Eji beli udah itu ya, udah hancur. Nah, kemudian ditambahkan 6 sendok makan gula pasir. Ini akan kita haluskan lagi. Jadi kalian juga bisa menghaluskan dengan alat apa aja ya. Nih, udah halus seperti ini, tapi masih berbentuk butiran. Nah, ini untuk bahan isiannya. Kita gunakan tepung terigu protein sedang ataupun serbaguna, nggak masalah ya. Nah, di sini awalnya Mama Eji menggunakan 100 margarin, tapi ternyata setelah dimasak margarinnya itu kurang. Jadi ini Mama Eji udah tambahkan. Begitu juga dengan SKM. Jadi karena ini baru pertama kali buat, ternyata resepnya itu kurang ya menurut Mama Eji. Jadi yang udah Mama Eji tuliskan untuk kalian di resep ini itu adalah yang sudah benar ya. Nah, ini kan SKM-nya awalnya 2 sendok makan, tapi ternyata kurang. Jadi udah yang benar, yang Mama Eji berikan ke kalian itu udah yang benar adanya. Biar Mama Eji jangan coba. Nah, ini kita masak sampai tercampur rata, kira-kira kurang lebih 5 menitan kita masak. Kemudian angkat, dinginkan. Sekarang lanjut ke adonan roti. Udah 15 menit. Waktunya kita akan rolling. Boleh menggunakan apa aja. Pakai botol juga bisa. Ini akan kita tipiskan, lebarkan. Sebelumnya bisa kalian taburi dengan sedikit tepung terigu. Tuh, jadi konsistensi kelembutan atau kelembekan bahan rotinya seperti ini.
gak terlalu lembek banget ataupun terlalu keras. Nah, ini kita pipihkan dulu bentuk persegi. Untuk tipisnya ini kurang lebih setengah senti ya, jadi nggak terlalu tebel juga. Nah, sekarang kita letakkan bahan isian pada permukaan tepung rotinya. Jadi roti ini emang beda dari yang biasa ya. Kalau biasanya kita saat proofing itu tunggu sampai mengembang 2 kali lipat. Tapi kalau ini kita tidak membutuhkan pengembangan, tapi hanya sekedar relax aja untuk adonannya tadi. Makanya kita hanya proofing selama 15 menit. Nah, udah kita tuang semua. Sekarang kunci dulu tepi-tepinya biar nggak ambiar ya. Nih, jadi kita kunci dulu, kemudian lipat satu sisi bagian. Kalian bisa lihat ya di ini pada layar. Nah, jadi kita tidak mengharapkan roti ini melembung mengembang seperti roti-roti yang biasanya. Jadi ini semi roti, semi cake, kue gitu ya. Rasanya enak, unik, gurih, lezat, manis, pokoknya top banget. Nah, seperti ini. Bagian yang terakhir dijepit rapat. Wow, bentuknya udah menyerupai perut sapi belum sih? Bentuknya panjang dan lebar seperti ini ya. Nah, siapkan loyang yang udah dialasi dengan kertas roti, atau kalau enggak kalian olesi margarin, taburi sedikit dengan tepung terigu. Nih, jadinya padat, persegi panjang. Kemudian kita istirahatkan lagi 15 menit, hanya 15 menit aja loh. Siapkan air susu dan madu untuk olesan. Kalau nggak ada madunya juga nggak apa-apa sih. Air susu aja. Mama Iji nggak menggunakan kuning telur ya di sini untuk olesannya. Nah, kemudian kita kerat-kerat sedikit seperti itu. Bisa kalian lihat. Nih, cantik kan? Belum jadi udah cantik. Sekarang kita olesi dengan air susu dan madu. Sebelumnya oven udah kalian panaskan 15 menit sebelum kita panggang ya roti ini. Ini kue unik, rasanya juga enak. Oh ya, tadi sisakan sedikit dari kacang yang udah kita hancurkan tadi untuk taburan, dan bisa kalian tambahkan dengan taburan gula pasir juga bagian atasnya ya. Oven udah kalian panaskan 170 derajat Celcius kurang lebih 15 menit sebelumnya, dan akan kita panggang api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius selama 20-25 menit atau kuning keemasan seperti ini, golden brown, sesuai dengan oven kalian masing-masing. Di sini kita menggunakan oven gas, tapi oven apa aja suhunya sama. Nah, sekarang kita potong dulu. Bagaimanakah penampakannya? Ini dia perut sapinya. Ya loh, mirip kan? Seperti usus yang besar. Atau memang seperti lipatan perut sapi yang berlemak. Ini kita potong-potong terlebih dahulu. Nah, seperti inilah penampakannya. Empuk, legit, jadi perpaduan rasa kue dan roti. Nih, seperti ini hasilnya. Enak banget, wajib dicoba. Oh ya, ini juga bisa untuk ide jualan persiapan kue saat lebaran, ya kan? Karena ini nggak seutuhnya seperti roti. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.